Baik, teman-teman sekalian, selamat siang. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan pertama dietetik degeneratif. Materi pertama kita belajar tentang diabetes, ibu dari semua penyakit. Ya, kenapa? Karena diabetes biasanya tidak berdiri sendiri. Munculnya diabetes pada seseorang menjadi pembuka munculnya penyakit-penyakit komplikasi yang lain. So, kita sebagai tenaga gizi, dietitian ataupun nutrisionis, teman-teman ketika mempelajari tentang apa eh, intervensi yang bisa kalian berikan, terutama dalam hal penentuan diet pada orang-orang dengan diabetes, itu bisa membantu delaying, menunda munculnya komplikasi tadi, gitu ya. Kalaupun sudah muncul komplikasi, pemahaman tentang dietetik bisa membantu menurunkan progresivitasnya, dikendalikan. Ya, untuk sekarang sampai saat ini belum bisa diobati. Yang bisa adalah dijaga biar tidak progresif. Oke, maka dari itu kita mencoba untuk belajar tentang bagaimana terapi gizi pada kasus diabetes mellitus tipe 2, konsep dasarnya dan bagaimana nanti penerapannya seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, beberapa slide ke belakang nanti akan bicara tentang overview sedikit ketika dietetik tidak bisa lepas dari patonya. Jadi teman-teman perlu paham dulu pato dietetik, ya, patofisiologi maupun patogenesis, munculnya penyakit maupun bagaimana perubahan secara fisiologis di dalam tubuh ketika ada diabetes. Kalau saya mengambil dari Perteni, diabetes mellitus itu adalah sekumpulan penyakit dengan karakteristik dia terjadi hiperglikemia, artinya kadar glukosa darah tinggi. Kemudian diabetes juga bisa muncul karena gangguan sekresi insulin, mungkin insulinnya terganggu dalam pengeluarannya sehingga jumlahnya sedikit atau bahkan mungkin tidak diproduksi insulinnya karena sel beta pankreasnya mengalami kerusakan atau inflamasi misalkan. Atau juga bisa jadi karena fungsi insulinnya ada yang namanya resistensi insulin, ya, atau sensitivitas insulinnya terganggu. Itu menyebabkan resistensi insulinnya tinggi. Jadi resisten dengan insulin, reseptor di sel resisten insulin tidak bisa menerima insulin atau sensitivitas insulin yang rendah. Oke ya, resistensi yang tinggi atau sensitivitas yang rendah. Kok bisa sensitivitas insulinnya rendah? Many factors. Pakai pola hidup, gaya hidup, polutan, kegemukan, hipertensi, dan yang lain itu menjadi penyebab kenapa orang-orang yang mengalami diabetes itu berawal dari atau memiliki karakteristik ada hiperglikemia yang muncul karena insulinnya terganggu. Even though jumlahnya maupun sensitivitas ataupun resistensinya. Oke, got ya. Bisa ya didapat ya, itu dipelajari lagi. Nah, eh, ketika insulinnya bermasalah, maka hiperglikemia muncul. Yang saya mau tanyakan, jika seseorang dengan diabetes belum sarapan, belum makan, atau makannya mungkin sedikit, bisa nggak dia memiliki hiperglikemia atau mengalami hiperglikemia? Apakah orang-orang dengan diabetes selalu mengalami hiperglikemia? Yang di explain, Mbak Widya.
Ya, orang-orang dengan diabetes atau kita menyebutnya diabetes, mereka dihadapkan dua risiko besar terkait dengan kontrol glikemik. Mereka bisa mengalami hiperglikemia kalau nggak pinter ngatur makan, makan sembarangan, jumlahnya banyak, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, atau jenis yang dimakan mungkin tidak sesuai anjuran. Maka hiperglikemia itu muncul sekali, mudah sekali muncul. Tapi ketika ketakutan-ketakutan itu, oh, nanti kalau sakit, kalau hasil ada stres secara psikis pada orang-orang diabetes yang menyebabkan mereka juga mau makan, makannya sedikit-sedikit, terbatas, maka bisa muncul hipoglikemia. Terlebih jika diabetes sudah terkontrol dengan obat atau insulin di pagi hari. Mereka bangun-bangun bisa sangat lemes karena sudah minum obat, tapi mungkin belum sempat sarapan atau aktivitasnya terlalu tinggi yang menyebabkan pembakaran sel tinggi banget. Ya, jadi hipoglikemia, lemes. Nah, itu perlu dicegah, dua-duanya perlu dicegah. Oke, nah hari ini kita akan diskusikan itu. Bagaimana sih mengatur diet pada orang diabetes? Jadi ketika nanti teman-teman menangani pasien, even mungkin saudara atau keluarga kalian sendiri adalah orang dengan diabetes, kalian bisa menyampaikan apa yang sebaiknya mereka lakukan related konsumsi makanan gitu ya. Gitu. Nah, kenapa ya kalau kalau tidak dikendalikan angka mortalitasnya tinggi. Diabetes itu mengancam nyawa. Walaupun orang di sekitar kita bisa kok tetap bekerja walaupun beliau memiliki diabetes, tetap bisa. Nah, itu yang diharapkan. Artinya, walaupun kita menyandang diabetes, orang itu tetap produktif. Itu yang dikejar. Karena sampai saat ini belum bisa sembuh. Maka yang bisa dilakukan adalah bagaimana walaupun kamu mengalami atau memiliki diabetes, kamu bisa tetap bermakna. Artinya bisa tetap aktif, berpenghasilan, produktif, dan yang lain. Gitu ya. Terapi gizi bisa membantu mencegah dan menangani diabetes. Ada yang ngambil topik skripsinya tentang diabetes? Satu, ada lagi? Dua, tiga, empat, lima. PBB-nya siapa Mbak Putri? Wah, produk ya. Oke. Mbak, 5 produk lagi. Kalau kamu Mbak, turun. Kemungkinan nanti kalian berdua yang turun nanti sama saya. Ya, tentang apa? Edukasi di rumah sakit. So, yang ambil soal diabetes, perhatikan dengan baik materi hari ini. Ya. Ini teman-teman sekalian terkait dengan prevalensi diabetes, sama sedikit overview soal diabetes. Kalian bisa baca nanti yang menunjukkan bahwa ternyata semakin ke sini 2007, 10, 13, 18 ada risk test, kemudian 2023 ada SKI, menunjukkan bahwa diabetes itu prevalensinya semakin lama semakin meningkat. Bukannya terkendali, tapi justru jeblok tambah terus. Kok bisa? Faktornya banyak. Nanti kita akan ada beberapa slide soal faktor risiko itu yang mungkin orang-orang dengan diabetes itu memiliki faktor risiko tersebut. Oke, dan Yogyakarta ternyata menjadi salah satu
provinsi di mana diagnosis diabetes itu prevalensi diabetes cukup besar. 3 besar di Indonesia itu di Yogyakarta. Ingat ya, berdasarkan diagnosis dokter. Artinya orang tersebut sudah ke vaskes. Apakah kalau kita ke lapangan dilakukan survei besar-besaran lagi, apakah orang dengan diabetes hanya dalam tanda kutip 2,9% di DIY? Tidak. Karena bisa jadi yang tidak atau belum terdiagnosis oleh dokter, tapi sudah diabetes, itu lebih banyak. Nangkep ya? Nah, jadi sebenarnya ini yang terakses oleh fasilitas kesehatan. Saja sudah 2,9. Bagaimana kalau orang-orang yang memiliki keluhan diabetes 3P, misalkan, plus penurunan berat badan ya, nah itu yang tidak diharapkan, itu bisa jadi angkanya bisa lebih gede dari ya. Terus kemudian ini tadi ada faktor risikonya mulai dari keluarga dengan diabetes, pola hidup, kebiasaan merokok, obesity, itu menjadi salah satu hiperkolesterol. Jadi faktor risiko dari munculnya diabetes. Teman-teman, ada di penyakit degeneratif ini kita nggak bisa lepas dari yang lain. Di diabetes ada kondisi namanya stres metabolik atau metabolik stres oksidatif metabolik ya. Itu yang saling terkait. Yang pertama adalah obes, hiperglikemia, hipertensi, hiperkolesterol, tensi, gula atau glukosa, kolesterol, dan berat badan. Itu saling berjabatan semuanya. Dan itu saling mendahului ayam dan telur. Orang dengan obes risiko besar sekali untuk mengalami resistensi insulin. Orang yang resistensi insulin risiko besar sekali untuk mengalami diabetes karena dia akan hiperglikemia berterus lama. Orang dengan obes risiko sekali atau akan meningkatkan tekanan darah. Sudahlah dia hiperglikemia, tekanan darahnya juga meningkat toh? Karena semakin berat tubuh seseorang, semakin besar tekanan darah yang harus dilakukan, harus kompensasi. Kemudian juga orang dengan berat badan berlebih relatif kolesterol darahnya lebih. Kecuali berat badan lebih dalam artian dia adalah atlet yang memang badannya besar, cuman isinya mayoritas adalah otot. Kalau orang obesity, general obesity atau abdominal obesity, dia mayoritas tubuhnya gemuk karena isinya adalah lemak. Ya, jadi lemak berat badan itu sinkron dengan profil kolesterol di dalam darah. Oke? Nah, itu yang menyebabkan mereka saling terkait. Risiko diabetes apa? Pasti ada hipertensi, hiperkolesterol, sama berat badan berlebih. Itu pasti sama. Nanti kalau risiko hipertensi apa? Pasti ada diabetes, berat badan berlebih, hiperkolesterol. Risiko hiperkolesterol apa? Diabetes, berat badan berlebih, hipertensi. Jadi mereka saling terkait satu sama lain. Gitu ya. Nah, sayangnya diabetes itu sebenarnya itu sudah bisa dideteksi sejak usia yang lebih muda. Ketika ada yang namanya prediabetes. Saya tidak tahu teman-teman, apakah kalian rutin kontrol glikemik kalian? Kayaknya belum pernah. Pernah ikut riset. Cek sendiri, kelas sendiri. Terus banyak. Nah, ternyata terkait sama gaya hidup anak muda zaman sekarang, prevalensi diabetes khususnya DM tipe 2. Ya, di pertemuan kita hari ini kita fokusnya DM tipe 2 ya. Walaupun kita tidak menutup mata ada DM tipe 1, ada gestasional juga,
Dan ada diabetes yang lain. Ya, nanti ada berbagai macam penyakit diabetes. Tapi kita fokusnya di tipe 2 yang memang lebih erat kaitannya sama gaya hidup yang bisa diubah. Oke? Itu yang bisa diubah. Ini ada yang namanya toleransi glukosa sama gangguan glukosa puas. Ini adalah kondisi-kondisi ketika prediabetes itu muncul. So, kalau kalian ngecek glukosa darah kalian dan kok saya nggak punya diabetes kok segini, ya mungkin kalian sudah masuk fase namanya prediabetes. Oke, dan orang-orang yang masuk ke stase prediabetes tadi besar kemungkinan akan segera berkembang menjadi diabetes jika tidak ditangani sejak sekarang. Kenapa? Karena belum muncul keluhan, Mbak. Belum muncul keluhan. Hanya terlihat dari respon glikemiknya ini tadi. Gangguan toleransi glukosa maupun ketika dicek glukosa puasa. Hanya itu. Tapi nggak ada keluhan 3P. Belum muncul keluhan 3P. Polidipsi, poliurin, polifaktor. Belum muncul penurunan berat badan. Belum muncul sampai situ. Tapi dari glukosa, kontrol glikemiknya mulai ada. Itulah yang menyebabkan tidak disadari. Gitu ya. Nah, ada 3 kriteria untuk menentukan diagnosis diabetes. Mulai dari A1C, kemudian glukosa puasa, dan prosprandial 2 jam. Pertanyaannya itu tadi di bawah. Kok nggak bisa pakai glukosa sewaktu? Yang kalian cek, namanya glukosa sewaktu. Kan bisa gitu dong. Nah, tadi jam 12 sama Mbak Diana makan nih. Sekarang jam 1, dites dong. Itu glukosa sewaktu. Karena kalau mau puasa, paling tidak 8-10 jam dipuasakan dulu. Tidak ada intake apapun. Pertanyaannya, kenapa glukosa sewaktu tidak menjadi diagnosis diabetes? Tidak mencerminkannya kenapa, Pak? Habis makan bisa naik, dong? Atau lama banget nggak makan? Jadi rendah sekali glikemia. Memang tidak menggunakan itu. Oke, nah bagaimana cara mengendalikan prediabetes? Bagi teman-teman yang sudah mengalami prediabetes, masuk prediabetes, salah satu yang bisa dilakukan adalah membantu menurunkan berat badan. Nah, biasanya orang-orang dengan berat badan berlebih, mereka mengalami toleransi glukosa yang terganggu. Jadi, untuk sekarang ini berdasarkan berbagai macam riset ya, ini ada penelitian yang bicara tentang memodifikasi gaya hidup dibandingkan dengan mereka-mereka yang menggunakan pengobatan. Ternyata penurunan berat badan dan aktivitas fisik itu bisa membantu menunda menjadi diabetes bagi mereka-mereka yang sudah masuk pre-diabetes. Aktivitas yang seperti apa? Berat badan turun berapa? Ini sudah ada informasinya. Turunkan berat badan sampai 10%, aktivitas rutin 30 menit sehari. Atau 150 menit seminggu. 30 kali 5, 1 minggu libur, hari untuk Tuhan. Istirahat apa? Bisa istirahat. Ya, kalau olahraga terus-menerus, tidak bagus buat tubuh juga butuh waktu untuk resting, kemudian membangun jaringan yang rusak karena olahraga. Butuh istirahat. Maka diberi kesempatan 30 menit aja sehari. Itu lumayan. Lari dari sini sampai Pakem. Kejauhan. Ya, tidak apa-apa kalau suka. Sekarang zamannya run. Kemarin Malioboro itu nggak ada ikut Malioboro. Nonton. Nggak apa-apa. Oke. Terus kemudian teman-teman, ini ada berbagai macam komplikasi terkait dengan diabetes. Jika prediabetes ini tidak ditangani, sehingga menjadi diabetes dan diabetes tersebut juga tidak ditangani.
maka ada 11 organ yang saling terkait dan akan terdampak ketika seseorang dengan diabetes itu tidak tertangani dengan baik. 11 organ. Kalau dulu 7 organ, kalau sekarang jadi 11. Banyak banget. Silakan buka lagi materi Pato oleh Burut, ada 11 organ yang saling terganggu. Egregious 11. 11 organ yang terganggu atau rusak atau malfungsi atau terdampak dari kondisi hiperglikemia. Mulai dari mata, otak, saraf, bahkan sampai probiotik, pencernaan dan yang lain, itu semuanya kena. Ya, dan itu komplikasinya. So, orang dengan diabetes pilihannya cuma 2. Lanjutkan hidupmu yang seperti itu, atau cegah jangan sampai kayak gitu. Tapi diabetesmu tetap ada. Ya, itu bantuan dari teman-teman sangat, menurut saya sangat bermanfaat buat mereka. Nah, ada 2 pendapat soal bagaimana kita menangani orang dengan diabetes. Kalau teman-teman mengacu pada bukunya Perkeni, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia 2021, ada 4 pilar penanganan diabetes mellitus. Saya yakin teman-teman yang ambil topik diabetes wajib harus kudu khatam soal 4 pilar tersebut. Sudah? Belum. Kira apa? Ada 4 pilar. Yang pertama terapi diet, kemudian aktivitas fisik, kemudian edukasi, kemudian obat-obat. Ada 4 pilar. Kalau saya tidak salah itu. Nah, tetapi berdasarkan ADCES7, ADCES7 ya, ada 7 pilar untuk penanganan diabetes. Jadi ada yang tergantung kalian berkiblat di mana. Kalau untuk Perkeni itu lebih ke maintenance secara fisik. Ya. Mengutamakan fisiknya orang tersebut secara fisik. Perbaikan kualitas fisik. Apa yang dimakan, aktivitasnya, apa yang dikonsumsi, obat-obatan ataupun insulin, kemudian pengetahuan atau edukasi gizi yang dilakukan secara fisik. Tapi kalau berdasarkan ADCS7 itu lebih komprehensif karena melibatkan healthy coping. Apa itu? Ada orang dengan diabetes di keluarga kalian? Anyone? 1, 2, 3, 4. Boleh sampaikan. Apakah sama keluargamu yang mengalami diabetes dengan orang lain? Kehidupannya, sikapnya menjalani hidup, antusiasmenya terhadap hidup, quality of life-nya, apakah sama? Sama? Atau ada yang berbeda? Beliau sendiri. Mental. Orang dengan diabetes minder, marah, kecewa, malu, tidak unmotivated. Mencoba ini kok masih sakit, mencoba itu kok masih sakit, ada lagi yang salah efek gitu. Makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh, punya anak ahli gizi ternyata isinya cuma marah-marah. Itu saya ke almarhumah mama saya, isinya cuma marah-marah. Karena mengubah perilaku ternyata enggak gampang. Enggak gampang mengubah perilaku. So, ada core area di sini. Healthy coping. Bagaimana orang-orang dengan diabetes itu bisa mengelola dirinya sendiri. Kalau saya mengalami kesulitan dalam menerapkan diet, saya harus seperti apa sih?
Saya harus seeking help gimana cerita gimana dan yang lain itu. Itu yang tidak tercover di 4 pilarnya McKinsey. Enggak tercover itu. Soal mental, soal bagaimana perilaku, itu enggak tercover. Di sini juga ada yang namanya healthy eating, oke, being active, medication itu kan berarti 4 pilar ya. Itu sama. Di sini ada problem solving. Loh, kalau misalkan orang dengan diabetes kok mengalami ulkus, luka. Orang dengan diabetes kok mengalami misalkan mulai muncul komplikasi. Harus bagaimana ya? Harus diobati dengan apa ya? Luka-luka tersebut misalkan. Kemudian oh ternyata punya faktor risiko, usia, jenis kelamin, kebiasaan hidup, merokok, bla 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 bla. Bagaimana menurunkan itu semua? Nah, itu belum tercover di 4 pilar. Gitu. Jadi ini lebih menyeluruh. Secara fisik, yes, ya. Obat, makan aktif, sama persis. Tapi di luar itu ada banyak sekali hal yang bisa diterapkan. Ya, teman-teman kalau yang ambil topik diabetes sudah dapat clue nih. Ya, oke. Nah, asuhan gizi diawali dengan assessment ya. Apa yang bisa diakses? Kalau ketemu orang dengan diabetes, teman-teman akses dulu sumber glikemiknya yang meningkat itu disebabkan karena apa itu glikemiknya meningkat. So, asupan karbohidratnya lah yang diutamakan dulu. Ya, walaupun semakin banyak lemak dan protein juga sama aja, tapi larinya kan ke karbo. Ya, siklus Krebs dipahami ya. Nanti larinya tetap aja ke glukosa. Semua pasti diarahkan ke glukosa. Cuman yang efek cepat adalah karbohidrat. Berapa banyak makan sumber karbohidrat? Sayur sumber karbohidrat, Pak. Iya, ini kan respon glikemiknya rendah. Nanti kita bicara tentang indeks glikemik beberapa slide ke belakang. Konsumsi gula. Jangan bayangkan gula itu gula pasir. Rampung kalian kalau hanya bicara tentang gula adalah gula pasir. Ada banyak sekali masyarakat masih percaya bahwa gula Jawa, gula merah, gula semut, bahkan madu itu lebih aman dan baik dan aman. Boleh-boleh aja. Bahkan ada krim sih? Saus atau kalau gula putih dipanaskan terus jadinya karamel untuk diabetes itu ada tuh. Khusus untuk diabetes itu ada tuh. Karamel instan ada tuh. Nah, tapi untuk diabetes ada. Apakah aman? Kamu baca zero kalori Pak, aman. Pokoknya dia kan berarti cuma manis-manis toh. Nah, manis-manisnya dari apa? Oh, artificial sweeteners, Pak. Aman buat diabetes? Aman, Pak. Kata siapa? Kata ini aman. Oke. Apakah aman untuk penyakit lain? Nah, belum tentu. Teman-teman, saya minta untuk belajar banyak. Artificial sweeteners, walau apa ya, kalian aspartam, asam sulfam, siklamat, sakarin, even yang sekarang yang terkenal tetes-tetes, stevia. Apakah aman? Itu alami, Pak. Kalau alami makan aja daun stevia. Kayak daun mint. Nah, kok kremes-kremes nanti? Itu sudah diekstrak. So, ada risikonya enggak? Ya silahkan baca. Bapak, tapi saya nggak nemu jurnalnya. Ikuti Twitter saya. Ada itu. Saya akhirnya berdebat banyak, tapi berdebat dalam artian saya tampilkan jurnal artikel ilmiah yang membicarakan bahwa pemanis-pemanis buatan tadi mungkin tidak meningkatkan glikemik. Glukosa darahnya mungkin nggak meningkat, tapi risiko penyakit jantung, stroke, even kanker itu ada. Ya, jadi buat kalian yang hanya untuk mengejar rasa manis, untuk menggantikan gula, pada akhirnya gula pasir dalam tanda kutip lebih aman. Iya kan?
Nah, selama anjurannya diperhatikan. Orang dengan diabetes bolehkah konsumsi gula pasir? Boleh. Jangan kamu pernah bilang, Pak nggak boleh ini, ya nggak boleh itu. Wah, haram. Nggak bisa. Bagi saya, yang saya kemudian ajarkan ke teman-teman, kata tidak boleh yang keluar dari mulut itu boleh disamadengankan dengan haram. Mau kamu, Bapak, haram makan apa? Gula pasir. Gas banget toh. Sebaiknya tidak pernah memakai kata tidak boleh. Semua orang boleh konsumsi. Cuma batasannya. Hanya saja masyarakat tidak tahu seberapa batas aman dan tidak aman. Karena kamu konsumsi gula tidak langsung mati. Ya, toh. Sehingga tidak bahaya. Coba kamu minum kopi pakai cyanida. Langsung tuh kamu jadi kopi. Khususnya Mirna. Gitu. Misalnya kan. Bukan kerucut. Walaupun ngambil sedikit atau ngambil banyak tidak langsung meninggal. Jadi memang dianggap jadi apa ya, safe dalam tanda kutip. Nah, maka diberikan arahan seberapa banyak. Orang dengan diabetes boleh konsumsi gula pasir sebatas dia digunakan sebagai bumbu. Misalkan masak apa? Bayam. Bening bayam itu kan pakai gula pasir. Dikasih gula pasir biar gurih. Itu pakai gula pasir. Boleh, enggak apa-apa. Kan Pak, gula pasirnya banyak loh, Pak. Lah emang ibumu mau makan satu panci? Tanduk lagi. Kan tidak. Ya kan? Dan gula tersebut akan larut ke seluruh panci tadi toh. Dan ngambil juga secukupnya toh. Nggak mungkin nambah lagi mumpung enak. Nambah lagi kan enggak. Jadi kalau sebagai bumbu boleh. Tapi kalau sebagai minuman, nah ini yang jadi kadang tidak bisa tahu batasannya seperti apa. Kalau Kementerian Kesehatan itu kan menganjurkan berapa maksimal, berapa sendok sehari gula pasirnya. Itu bukan bimbingan saya, Kang. Bukan. Maksimal gula pasir berapa sendok makan? 4. Berapa gram? 50. Setengah on. Tapi apakah kamu akan makan setengah on? Bisa kamu makan gula pasir setengah on sehari? Bisa, Pak lu kata. Bisa. Datang dari mana? Minuman. Tidak 1.000. Satu botol itu 36. 32 sampai 36 tuh. 18 itu. 15. Coba. 15. Ada lagi. Ini kalau besok ketemu, saya dulu punya mahasiswa kalau kuliah bapak kopi. Usianya sekarang sakit. Apa itu? Berapa itu? Itu udah lupa. Saya ingat duduknya di sini gitu. Sekarang lagi sakit. Nggak apa guyonan. Itu biar kamu nggak bawa itu lagi. Atau yang di depanmu yang nggak ada mereknya, apalagi. Tapi sekali lagi itu karepmu ya. Kan badan-badan. Tapi kita nggak bisa melawan itu, saya tahu. Otak kita tuh hanya suka 2 cita rasa. Manis, asin. Itu ya. Anak dari janin sampai mau meninggal, hanya 2 rasa itu yang disukai. Manis dan asin. Ketika digabung jadi umami. Gurih. Itu yang nggak bisa dihilangkan. Karena meningkatkan dopamin. Rasa seneng. Memang makan manis enak. Ya, enak. So, bisa nggak kamu melawan itu? Itulah yang ada di konsep tadi itu loh. Healthy coping-nya tadi. Itu susah saya paham itu. Makanya saya jadi terbiasa kopi pahit itu setelah sekian lama memanggul salibmu dan mengikut aku. Menolak dirimu, menyangkal dirimu sendiri. Susah. Ya, teman-teman bisa diterapkan.
pada ini ya, karbohidrat, terus kemudian aktivitas fisik. Asesmen tetap sama A, B, C, D, R, ya silakan itu bisa dilakukan. Ini sudah ada contoh data-data asesmen pada orang-orang dengan diabetes. Ketika teman-teman besok ketika ke lapangan ketemu orang pasien dengan diabetes yang harus diambil datanya itu apa? Tetap sama sih. Sebenarnya orang dengan diabetes sama non diabetes sebenarnya sama. Hanya saja yang membedakan adalah asupan glukosanya atau karbohidratnya, kemudian aktivitas fisiknya, sama mungkin obat-obatan yang dikonsumsi. Lebih ke perilaku kehidupan itu yang mungkin membedakan. Di sini ada 8 contoh diagnosis gizi ketika ketemu sama orang dengan diabetes. Tapi tidak berarti ini gitu ya. Karena ini saya ngambilkan pakai bahasa Inggris, pakai buku dari luar yang mungkin kalau orang luar munculnya dengan diabetes itu diagnosisnya seperti ini yang relevan. Tapi ketika teman-teman ke lapangan bisa jadi orang dengan diabetes itu diagnosisnya tentu sedikit berbeda, itu juga memungkinkan. Pengalaman saya orang-orang dengan diabetes diagnosisnya yang pertama kalau intake itu biasanya karena kelebihan asupan oral, ya makannya banyak banget toh, terlalu banyak asupan glukosa sederhananya misalkan. Intake, kemudian biasanya clinical C ya, nutrition clinical, atau gizi domain kliniknya, NC-nya itu 2.2 biasanya karena kadar glikemiknya tinggi, kadar glukosa darahnya biasanya tinggi. Atau yang ketiga, behavior. Nah, orang dengan diabetes lebih banyak main di behavior. Pola hidupnya, pengetahuannya kurang. Sudah dikasih tahu kan, diabetes kan itu penyakit menahun dan kronis. Sudah dapat edukasi gizi? Oh sudah. Nah kok nggak dilakukan? Lah buat masuk oleh makan ini, oleh makan itu, misal. So behavior mind. Ya, itu paling banyak bicara di sini. Di sini contohnya asupan karbohidrat, terus kemudian eh, asupan lemak, gangguan nilai laboratorium, kemudian obesity, pengetahuan yang kurang, sama gaya hidup yang belum siap untuk diterapkan. Karena susah untuk menerapkan gaya hidup baru pada orang-orang dengan diabetes. Setelah dilakukan diagnosis, ada intervensi, ada tujuan-tujuan intervensi yang bisa dilakukan, ya. Kemudian implementasinya ya, semua implementasi gizi bisa diterapkan pada orang dengan diabetes. Tapi yang bisa kalian lakukan di rumah sakit hanya nomor 1, 2, 3, nomor 5. Ya, nomor 5 itu nanti kalau kalian di masyarakat ketemu orang dengan komunitas dengan diabetes atau orang-orang diabetes di salah satu wilayah misal seperti. Oke, ini kita mulai masuk materi intervensinya. Tujuannya cuma satu, bagaimana kontrol glukosanya terjaga, so glikemiknya. Hiperglikemi bisa diperbaiki. Kemudian terkait sama hipertensinya bisa dicegah, hiperkolesterolnya bisa dijaga. Ya, 3 hiper tadi. Lewat apa? Nah, pilihan intervensinya wakil banyak. Ada orang yang menerapkan intermittent fasting. Tapi apakah safe buat orang dengan diabetes ketika menjalani intermittent fasting? Apa opini kalian? Intermittent fasting. Di sini ada nggak? Oh, nggak saya sampaikan. Nggak saya tulis. Tapi banyak orang menerapkan IF ya, ya, intermittent fasting pada orang dengan diabetes. Is it safe or not? What about your opinion? Tell me.
Ada intermittent fasting ya Mas. Terima kasih Mas Gilang. Ada lagi pendapat intermittent fasting, is it safe? Atau ada pendapat lain? Monggo Mbak Gilang. Oke, intermittent fasting itu jendela makan ya. Orang puasa Ramadan itu juga intermittent fasting. Kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan. Tetapi hal yang perlu teman-teman pahami, intermittent fasting tidak mengatur apa yang boleh dimakan. Jadi kalau sekadar intermittent fasting, kapan makan, kapan puasa, ya percuma. Itu yang menyebabkan banyak teman-teman yang menjalani puasa Ramadan tidak mendapatkan manfaat secara jasmaninya dengan optimal. Karena saat berbuka, apa aja bisa dimakan. Saat sahur, apa yang ada aja. Atau yang ada apa. Kan gitu tuh. Seakan-akan gitu. Seakan-akan. Karena preparasinya mungkin tidak baik. Jika tidak optimal menggunakan. Akhirnya tidak mendapatkan dampak bagus. Padahal sebenarnya kalau puasa Ramadan atau intermittent fasting dilakukan dengan baik, selain mengatur kapan harus makan, kapan menunda makan untuk berpuasa, dan mengatur apa yang dimakan, itu dampaknya nanti positif banget. Gitu ya. Dan orang-orang dengan diabetes, risiko hipoglikeminya tinggi. Jadi ketika puasanya panjang, karena intermittent fasting, ada yang sistemnya 18-6, 6 jam makan, 18 jam puasa itu. Ada yang 14-8. 14-8, 14-10. Ada yang 12-12. Ya. Jadi mereka menganut sendiri-sendiri. Nanti intermittent fasting ada yang 5-2. 5 hari berpuasa, 2 hari sakarpe mangan apa aja. Dan tidak berpuasa. Ada itu 5-2. Jadi kombinasi-kombinasi seperti itu yang diatur sendiri. Nah, itu yang menyebabkan tidak begitu baik. Gitu ya. Tapi apakah bisa turun berat badan? Ya bisa aja. Kalau ketika makan malah nggak makan dengan cukup. Ya. Nah, kalau di sini di diabetes, saya tidak mengenalkan intermittent fasting, tetapi bagaimana mengurangi energi.
intake energinya dikurangi, intake lemaknya dikurangi. Ada istilah karbohidrat counting. Silakan teman-teman pelajari karbohidrat counting. Ini kalau mau ngambil sebagai topik skripsi bagus banget nih, karbohidrat counting. Ini kebetulan saya minggu depan ngisi seminar skripsi di Poltekkes. Apa sih judul-judul skripsi, tips judul-judul skripsi? Tadi bintang-bintang itu mau minta foto sama CV saya. Karbohidrat counting. Orang yang sudah menjalani diet diabetes, mereka juga menjalani terapi obat diabetes ataupun insulin. Ketika mengonsumsi makanan sesuatu, respon glikemiknya akan bisa langsung naik ataupun turun. Kalau kalian ngikutin salah satu konten di sosmed, dia punya diabetes, dia makan tertentu ya terus habis itu cek respon glikemiknya. Pernah nonton? Mungkin lewat timeline kalian. Terus kalau makan mie ayam ini glikemik indeksnya sekian karena setelah makan saya coba cek sekian sekian. Terus ketika makan kentang sekian, makan nasi sekian, makan minum es teh sekian. Pernah ya? Nah, orang dengan konsumsi obat diabetes rutin ataupun insulin rutin, mereka bisa memprediksi, mengelola saya harus makan apa, berapa banyak, berapa sering dengan konsep karbohidrat counting atau karbi. Silakan dipelajari. Saya nggak cukup waktunya di sini hanya untuk karbi. Tapi itu bagus banget. Sehingga akan sangat personalized. Kalau kamu mengalami diabetes, ternyata ketika kamu mengonsumsi ini, respon glikemikmu sekian, mengonsumsi ini sekian, maka besok-besok kalau mau makan, apa yang harus kamu makan, berapa banyak makanan itu. Nangkep ya? Karena respon glikemik satu dengan yang lain, ketika orangnya berbeda, itu beda. Nanti disesuaikan dengan berapa unit insulin yang sudah disuntik. Ya, silakan dipelajari di bukunya Prof. Dian Handayani ada. Punya buku asuhan gizi klinik? Tidak ada. Sini tidak ada yang. Silakan nanti cari. Di perpustakaan sepertinya ada. Itu ada tuh karbohidrat counting. Prof. Dian menjelaskan dengan baik. Tapi kalau Pak Dian ya, dia adalah dekannya UB Brawijaya. Prof. Dian Handayani. Itu menjelaskan bagus tentang karbohidrat counting. Silakan teman-teman pelajari. Kalau ketemu orang dengan diabetes, itu bagus banget buat itu. Ya, karena mengutamakan self monitoring, ya, karbohidrat counting. Kemudian orang dengan diabetes, saya mau bertanya, kenapa orang dengan diabetes perlu makanan yang menunya sederhana, pilihan sehat, ada bahan penukar dan sifatnya individu. Baik. Kenapa saya menuliskannya di situ? Kenapa menu untuk orang diabetes itu sederhana aja, tapi sehat, dan ada penukar. Dan ada yang sifatnya perencanaan individu. Ada apa? Kaitannya apa? Bisa disampaikan pendapatnya? Ini Pak. Ya, ada. Kenapa harus bersifat individu? Menunya simpel, rasa aneh-aneh, nggak usah kayak judulnya MCI, bla bla bla, wit, banyak kan itu ternyata bumbunya disebutin semua. Nggak usah aneh-aneh, simpel aja dan dia tetap sehat. Menunya sederhana. Ada apa? Anyone? Jadi kalian kan bisa menentukan atau membuat menu diabetes untuk orang dengan diabetes. Kenapa diharapkan menunya yang simpel-simpel aja? Menu sehari-hari yang simpel, bisa dimasak, bisa dibeli kalau memang harus beli, bisa didapatkan di sekitar dengan gampang. Anyone? Ada? Yuk, berpendapat boleh? Nggak ada.
Ada apa kaitannya sama diabetes? Ya, nggak usah saling tunggu temennya nggak tahu. Kita satu kelas nggak tahu. Nah, ya, anyone? Raise your hand, please, por favor. Mbak Kinan, kenapa dia makan nasi diganti kentang? Oke, ada lagi pendapat lain? Mbak Loren atau Vero? Kenapa harus lebih mudah? Ada lagi. Kenapa harus sederhana aja? Kenapa pakai DPRP penukar? Dan kenapa perlu sederhana aja? Berpikirnya enggak usah aneh-aneh. Ya, ada apa? Kenapa sederhana aja? Dewan. Jadi nanti teman-teman kalau membuat menu tuh yang simple aja. Bisa menggunakan penukar juga. Ada apa? Boleh. Pendapat lagi juga boleh. Siapapun boleh. Yuk, ada? Nah, Pak, mau perbaiki? Oh, oke. Ya, baik. Saya hargai teman-teman. Pendapatnya memang baik gitu ya. Apakah diabetes bisa sembuh? So, apakah seorang diabetes tidak makan? Makan itu sepanjang usia. Sebelum meninggal pun sempat makan. Pasca lahir pun makan. Tidak makan hanya ketika tidur. Bahkan mungkin ketika mimpi pun mimpinya makan. So, makan itu nggak bisa dilepaskan dari kita. Sakit ataupun sehat. Orang dengan diabetes
Salah satu pengaturannya adalah makan. Ning makannya yang benar, yang healthy eating. Nah, karena penyakit ini sepanjang usia, dan sepanjang usia adalah makan, ada proses makan di sepanjang usia. So, makannya jangan yang neko-neko. Kenapa? Simpel aja. Kalau membuat menunya tidak sederhana, ribet, bisa seperti itu. Apakah bisa mengubah perilaku? Karena perilaku menjadi yang baru. Kalau berdasarkan teori, itu butuh 3 bulan sampai 6 bulan. Konsisten dan disiplin. Bagaimana bisa kamu konsisten dan disiplin untuk berdiet jika termnya panjang? Dalam waktu yang panjang, menunya ribet-ribet dan saklek itu. Maka dalam masa yang panjang untuk mengubah perilaku, dibutuhkan menu yang sederhana aja. Biar bisa dilakukan dan diterapkan, tidak memperberat. Dan biar tidak bosan, maka muncullah bahan penukar. Fungsinya bahan penukar, utamanya salah satunya adalah untuk menghindari kebosanan. Dengan kandungan gizi yang relatif sama. Oh, saya bosan makan nasi, ya sudah makan kentang boleh kok. Oh, saya bosan makan kentang, ya sudah makan ubi boleh kok. Saya bosan makan ubi, ya sudah makan roti. Orang dengan diabetes boleh nggak makan roti? Silakan makan roti dengan tetap penukarnya disesuaikan, misalkan. Sehingga tidak ada kebosanan setiap hari makannya nasi kering terus sampai bertahun-tahun. Bosan minta ampun. Ya, jadi biar tidak bosan. Oh, setiap hari makannya menunya repot banget. Nah, jadi tidak ada konsistensi dan tidak disiplin. So, ini membuat sebenarnya perilakunya dia lebih baik. Oke. Nah, surprisingly, ketika tadi dilakukan dengan baik, ternyata penelitian menunjukkan seperti ini. Ternyata ketika sudah dilakukan selama 6 bulan, HbA1c akan mulai turun. Ya, A1C itu turun setelah 3 bulanan. Karena dia adalah gambaran kontrol glikemik atau gambaran kadar glukosa dalam 3 bulan terakhir. Tapi ini syarat ketentuannya berlaku ya. Kalau dia tidak minum obat-obatan tertentu, dia tidak menerima suntikan infus darah atau donor darah, dia tidak terjadi kecelakaan dan yang lain dan yang lain dan yang lain. A1C bisa digunakan sebagai gambaran 3 bulan ke belakang. Kalau pola hidupnya bagus, A1C-nya membaik. Ya, fokus kalian adalah di A1C. Selain A1C-nya menurun, 6,5 ke bawah, ternyata profil kolesterolnya juga turun. LDL kolesterolnya turun. Setelah dilakukan intervensi sampai 6 bulan. Di sisi lain, tekanan darahnya ikut turun dan berat badan ikut turun. So, dengan kedisiplinan ternyata semua profil kolesterol atau hiper tadi turun semua itu. Padahal tujuan intervensinya adalah untuk tidak hiperglikemik, hiperkolesterol, hipertensi. Dan itu bisa turun semuanya. Kalau disiplin dan konsisten. Biar bisa disiplin dan konsisten dan tidak memberatkan pasien keluarganya juga, dilakukanlah menu yang sederhana aja. Sesuai kemampuan dan sehari-hari aja. Oke. Hari ini saya ketemu sama pasien cancer. Saya 4 minggu akan hidup bersama beliau, tapi rumah kami berbeda. Tidak tidur bersama beliau. Subuh tadi sudah ke rumah beliau, istrinya bilang, Mas kalau mau jalan-jalan sana, sudah tak siapin sarapan. Dia nggak masak. Beliau hanya bisa belanja, beli sayur matang di tetangganya. Beliau hanya keluarga beliau hanya masak nasi aja. Sayurnya beli. Kalau sayurnya beli, bisa bervariasi nggak? Beliau ini makan. Bisa. Kalau pilihan makanannya dia bervariasi. Saya tanya, Pak,
Biasanya sarapan beli di mana? Di utara rumah, jalan 100 meter. Oke. Selain itu, oh di belakang Poltekkes, sekitar 500 meter jadi ke utara. Oh, berarti pilihannya cuma dua. Iya, nggak ke selatan, nggak ke barat, enggak. 4 tahun ini, kalau nggak rumahnya ibu A ke ibu B, pilihannya hanya itu. Bisa belajar tentang variasi makanan, bisa belajar tentang variasi makanan. Pasien ini harus nih, pilihannya sehat dan bervariasi. Bisa. Sayangnya dalam 4 tahun ini makan beliau, tapi ini bukan diabetes ya, makan beliau hanya nasi sama sayur kangkung. Tok 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 tok. Kalau tidak nasi sama sayur daun pepaya. Tok 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 saja. 4 tahun ini. Apa bentuk edukasimu? Pak, harus makan cancer kok. Banyakin protein, Pak. Ikan, telur, ayam, daging sapi. Telur aja nggak mampu beli. Harus mau ngomong apa? Yang bisa dilakukan adalah, Pak masak sendiri, Pak. Oh, bisa. 4 tahun ini nggak pernah masak. Hanya bisa beli. So, yang bisa dilakukan adalah, berikan insight ke saya. Ya, saya tahu itu tugas saya. Tapi saya nggak akan tidak mempertimbangkan usulan kalian. Karena saya sudah punya. Tapi gambaran kalian apa? Bapaknya hanya makan di 2 tempat. Dan beli pagi untuk pagi dan sore. Beliau makan 4 tahun ini hanya 2 kali. Pagi dan sore saja. Siang tidak pernah makan. Karena beliau sudah ususnya sudah dipotong, beliau dipasang kantong sebagai gantinya BAB. Jadi kalau BAB maaf, itu lewat kantong. Kantongnya 3 hari sekali harus dibuka. Bisa nangkep ya? Kantongnya ada BAB-nya, dibuang BAB-nya, nggak usah dibayangin. Dibersihkan, kantongnya dibuang. Stomanya, lubangnya dibersihkan, pasang kantong lagi, makan lagi. So kalau kebanyakan makan, apa yang terjadi? Ya fesesnya banyak. Dekat kalau kamu banyak makan kan fesesnya banyak. Kalau fesesnya banyak, harus rajin ganti kantong. Padahal dia bayar sendiri. 1 kantong 40.000. Dengan tensoplasnya segambreng 10.000. 3 hari sekali harus ganti. 50.000 sehat 3 hari. 1 minggu 100.000. Sudah berjalan 4 tahun dengan keluarga yang menengah ke bawah. So memaksa dirinya untuk tidak makan banyak. Makan sama dione tenang. Bukan karena miskin saja. Tapi karena kalau saya banyak makan, fesesnya akan banyak diproduksi. Fesesnya makin banyak diproduksi karena tidak merasakan pulas. Kamu makan sekerdus itu, pulas tahu, lo kebanyakan makan nih. Gitu kan. Dia pengen BAB gitu kan, masih bisa ditahan kan? Dan masih bisa cari batu, cari batu. Tapi untuk bapaknya nggak bisa. Bapaknya nggak bisa tuh nahan BAB. Tahu-tahu ada aja, Mas. Tahu-tahu penuh aja. Jadi kalau saya banyak makan lagi di luar, bisa kantongnya jatuh. Kotorannya kemana-mana. Malu. Bisa nangkep ya kondisi seperti itu ya. Sehingga beliau minder. Tahu apa profesi beliau sebelum pensiun? Hmm? Beliau adalah tentara. Mengalami penurunan berat badan 30 kg selama cancer ini. Dari badan segede mayor tadi. Jadi kurus kecil. Ada gengsi. Hilang semua. Bisa membayangkan ya? So saya nggak bisa ngomong, Bapak makan protein banyak. Even telur. Bapak makan bervariasi. Ada uang. Bapak makan harus teratur. Terus makin teratur.
Saya pingin Mas makan teratur. Saya pingin makan itu. Tapi kalau saya banyak makan itu, masa saya makin banyak. Saya harus ganti artinya dulu. Ganti sopo. Nangkep ya? Itu berpikirnya banyak. Jadi pada akhirnya ketika kalian belajar seperti ini, tidak saklek. Di ruangan kamu bisa belajar saklek. Di lapangan, no. Harus. Ya, semuanya pada akhirnya ada begitu. Saya menyampaikan, oke Pak, yuk sarapan bareng sama saya. Nggak usah makan siang, ya udah nggak apa-apa. Kalau dia makan siang, BAB-nya makin banyak kok. Dan nggak terasa loh kalau mau keluar BAB-nya itu nggak terasa. Langsung aja tahu-tahu penuh. Dia sudah nggak BAB 4 tahun berarti. Nggak lewat anus sudah 4 tahun. Lewat kantong terus. Saya ya sudah, mari mampir ke rumah makannya. Bapak boleh pilih yang mana? Itu aja. Kenapa pilih kangkung? Hah? Ya, ada lagi selain kepiting? Hah? Apa Mas? Murah? Oke, murah. Tapi sayur 2.000 sama semuanya. Apalagi? Simple. Kenapa simpelnya? Karena bisa sampai malam. Jadi beli pagi untuk pagi dan malam. Itu awet. Kalau sayur yang lain itu sudah basi. Relatif basi karena ada kuah dan yang lainnya. Kalau oseng kan kering, bisa dipanaskan lagi. Nah, kalau makan nasi suka ambil banyak banget. Tapi sayur nasi lauk kadang kerupuk juga. Nah, reality Jogja, bukan di tempat lain di luar Jawa. So belajar yang baik. Jadi nanti ketika ke lapangan ketemu masyarakat yang seperti itu, kalian tidak menggunakan idealisme. Ya, saya memotong betul idealisme makan harus teratur, gizi seimbang mereka. Itu enggak kepake untuk case-case tertentu, enggak kepake. Ada orang yang bisa makan aja sudah bagus. Ya, jadi ya semoga teman-teman bisa belajar banyak. Praktek besok, tapi kan besok di rumah sakit di masyarakat. Semoga ya. Jadi ajang ke lapangan itu benar-benar apa ya, praktek teori terus kemudian belajar membumi ya. Itu terus kemudian ini kalau untuk dengan diabetes kita masuk lagi ke materi. Dengan diabetes silakan pakainya Broca modifikasi. Jadi jangan pakai Arben, jangan pakai Miflin, tidak pakai rumus-rumus yang lain. Pakainya Broca modifikasi untuk dia laki-laki maupun perempuan 25 sampai 30, berat badan ideal, bukan berat badan aktual. Tahu ya cara mengukur berat badan ideal ya? Tidak usah diajarin lagi. Nah, ketemunya basal tadi perlu dikoreksi berbagai faktor. Usia, pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Kemudian adanya komplikasi. Apakah dia terlalu kurus? Apakah dia terlalu gemuk? Silakan bisa ditambah atau dikurangi persentase-persentase tadi based on persentase dari basal needs-nya. Bisa ditangkap ya? Silakan nanti bisa dicoba menghitung kebutuhan gizi contoh pasien yang diabetes. Ada enggak perbedaan menu orang biasa dengan menu diabetes? Kalian bisa lihat isi piringku. Nampak ada beda enggak? Apa? Apa? Apa bedanya dietnya DM dengan dietmu? Kalau kamu nasi sama apa saus? Maaf ya saya sendiri. Itu kan nama lengkap, nama belakang saya. Dia Yunanto sendiri. Saya senang banget banget. Apa? Kalau kalian lihat dari tampilan di layar, ada beda nggak antara menu diabetes dengan isi piringku orang yang sehat? Isi piringku orang yang sehat.
Ada beda nggak? Nampak ada beda nggak? Apa bedanya? Apa? Nasinya? Oh, iya. Loh, kamu tahu isi piringku nggak? Nasinya isi piringku itu berapa? Sayur diisi piringku orang normal berapa? Sayur buah. Sayur buah. Sayur buah. Wah, ini sopo sing ngajari mata kuliah ini nih. Ada yang nggak diajari nggak sih? Yang jelas. Nggak diajari nggak? Sama saya. Bukan tuh. Sayurnya isi piringku. Isi piringku itu ada dua. Model T. Baru tahu. Yang isu sampai nggak tahu itu kebuangan mati. Saya mengenalkan isi piringku model T di isi piringku. Sama satunya lagi isi piringku yang normal untuk orang normal. Kita bicara orang dewasa karena isi piringku buat anak-anak juga ada ya. Ibu hamil juga ada isi piringku, nanti persentasenya beda-beda. Orang dewasa isi piringku. Sayur buahnya berapa? Berapa bagian? Hah? Nggak pernah pakai piring, Pak. Makanya kerja seperti itu. Pokoknya sampai saya keluar ruang akan saya roasting terus ya. Isi piringku model T maupun yang biasa sayur buahnya separuh piring. Kalau model T karbohidratnya seperempat piring. Kalau orang biasa seperempat tambah dikit. Ya, yang membedakan hanya jumlah lauknya. Isi piringku model T buat orang yang obesitas pengen turun berat badan, lauk sebagai sumber proteinnya dia jadi seperempat lebih banyak. Kalau kalian lihat sama separuh sini buah. Oh, cuma di sini tidak ada buahnya di buah ini. Harusnya ada buah. Tapi di sini lauk ini cuma divisi yang nggak sejajar. Ini harusnya sejajar, tapi yang nggak sejajar ada biar difoto kamu. Ini kalaupun dijajar, seperempat lauk, seperempat nasi, setengah sayur buah. Sama nggak dengan orang biasa? Sama nggak? Dietnya orang diabetes dengan orang biasa itu sama. Cuma orang dengan diabetes perlu memperhatikan beberapa hal. Apa yang dikonsumsi, variasi makanan, bla 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 bla. Yang kita akan coba diskusikan satu persatu. Karbohidrat. Tadi ketika asesmen karbohidrat perlu dibatasi, perlu diketahui dulu kan? Kalau kita ngurangin karbohidrat, glycemic index-nya turun nggak? Kalau kita ngurangin jumlah karbohidrat, ada orang-orang yang sampai anti nasi tuh. Saya heran orang kok sampai anti nasi. Anti nasi beras, tapi masih suka makan jajanan yang lain. Itu kan sama aja bohong tuh. Padahal karbohidrat itu ketika dalam bentuk yang kompleks, seperti nasi itu kan karbohidrat kompleks ya. Itu kan bukan karbohidrat sederhana tuh. Kamu masih perlu mamah. Itu sumber protein ada, seratnya ada. Jadi jangan dikurangi. Ada batasan tuh 120, 130. Di bawah itu tidak disarankan. Karena semakin rendah batasan karbohidrat, kalau semakin kurang karbohidrat, maka protein sama lemaknya kan jadi makin tinggi. Risiko untuk asam urat meningkat. Ya, jadi ada orang-orang yang diet keto, ya karbohidratnya orang tuh takut makan roti. No. Ya sudah makan daging. Ini saya baru mau. Itu tidak. Jadi karbohidrat bisa sampai 65%. Yang perlu dibatasi adalah karbohidrat sederhana. Olahan gula dan berbagai macam bentuk olahannya tadi. Itu yang perlu dibatasi.
Kalau karbohidrat kompleks, buah, sayur, nasi, kentang, jagung masih boleh dikonsumsi. Tapi memperhatikan indeks glikemik. Ya, apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik adalah bagaimana makanan yang dikonsumsi itu cepat meningkatkan kadar glukosa darah atau tidak. Ada makanan-makanan yang cepat banget meningkatkan kadar glukosa darah, ada yang meningkatkan tapi slow. Nah, orang dengan diabetes diharapkan makan yang slow, low glycemic index. Pertanyaan saya, lebih tinggi mana glycemic index? Nasi putih, hangat, pulen, enak, wangi dari Delangu, keluar dari Magic Jet, berdetik, keluar 100 gram. Dengan nasi kemarin yang masuk kulkas, dingin, meletak, bertos, dari beras Ciputat yang di Mawur. Nah, beras Mawur ya. Yang satu berasnya mumet dari Delangu, wangi, putih, bersih, berseri, aromanya memikat. Yang satunya letuk, adem, kemeletak, Mawur. 100 gram sama-sama. Lebih tinggi mana glycemic index-nya? Yang mana sih? Oke, clear. Lebih tinggi mana glycemic index-nya? Nasi putih yang panas tadi ditambah tempe. Sorry, ditambah tempe. Seperti ini tadi. Ini nasi putih yang sangat hangat, berseri, enak, tapi kondimennya seperti itu. Sayurnya separuh, lauk nabatinya 2, satu hewani, satu nabati, ada buahnya. Sama yang nasi mawur tadi, cuman lauknya nabati satu. Glycemic index-nya kira-kira, ya, karena belum dihitung, kira-kira tinggi mana? Yang dingin apa yang panas? Tadi kalau cuma nasi tinggi mana? Yang hangat itu clear. Tapi yang sekarang ini nasi hangat tersebut kebetulan masak dan yang lain. Ini nasi hangat dan menarik. Piring satunya nasi dingin mawur tadi 100 gram beratnya sama, tapi lauknya cuma tempe, seladanya. Glycemic index-nya kira-kira tinggi mana? Ini biar teman-teman paham konsep glycemic index dan bagaimana bermain dengan glycemic index. Ada penelitian tentang glycemic index? Gak ada. Wah, sekali. Itu menarik sekali, madam. Yo, anyone can give your opinion. Glycemic index. Lebih tinggi mana? Dingin atau yang hangat ketika sudah ada kondimen? Yang satu beraneka ragam, yang satu dua ragam. Mbak Gabriel. Terus kalau kamu memberikan saran pada orang dengan diabetes, yuk kon makan yang mana? Makan yang seperti apa? Bisa dimakan. Kamu mau Rahayu makan di asrama pakai nasi kanita yang sisa di makan dosen masih ada sisa. Ya yang angkat tidak dimakan dosen. Itulah yang membuat orang dengan diabetes stres. Karena kalau makan hangat,
glikemik indeks. Nah, ya sekarang ya, so, bermainlah dengan baik ketika ketemu dengan pasien. Berarti harus makan dingin. Ketika istrinya, ayo makan hangat nih, aku makan dingin. Berani ngomong kayak gitu. Tersiksa. Aku cari uang, sekarang uang sudah terkumpul, makannya sekolah. Ya. Jadi ketika kita bicara indeks glikemik, kita bicaranya bahan. Ketika indeks glikemik komparatifnya cuma nasi dan nasi, ya memang lebih tinggi yang hangat. Ya, tapi kita makan bukan itu saja. Kita bukan kucing. Yang nasi sama kering tempe tok. Ya, nasi kucing kan nasi sama kering tempe. Ya kan? Kita makan itu selayaknya makan seperti ini. Maka slide ini harus ada. Walaupun ketika nasi ini hangat, ingat, yang meningkatkan kadar glukosa darah semakin tinggi adalah sumber karbohidrat. Sumber protein, lemak, apalagi karbohidrat kompleks seperti sayur, itu sifatnya menurunkan. Semakin banyak, semakin bervariasi isi piring pasien, semakin rendah indeks glikemik atau glikemik indeks menu itu. Kenapa? Tadi betul Mbak Gabi menyampaikan bahwa serat dan yang lain akan menahan respon glikemiknya sehingga tidak melonjak kadar glukosanya. Jadi semakin banyak serat bagus. Karena orang dengan diabetes tidak makan nasi dengan tempe tok. Mending makan pakai sayur, mending pakai tempe boleh. Nasi hangat, jadi makanlah yang meningkatkan nafsu makan, cita rasa. Seneng makan itu pesan umum. 10 pesan umum gizi seimbang. Nomor satunya adalah syukuri apa yang ada. So kalau di depanmu ada nasi hangat, pulen dan yang lain, makanlah itu dengan baik, bukan dengan nasi kulkas. Kulkas tempat naruh minum dingin. Nasi ada di magic jar, bukan di kulkas. Oke. Itu pesan yang penting. Karena banyak masyarakat di sekitar kita masih harus mendewakan indeks glikemik. Saya menyampaikan di sini bahwa variasi respon glikemik itu sangat-sangat luas. Kalau kamu makan nggak bervariasi, glikemiknya beda. Yang satunya hangat, satu dingin, sudah beda. Satunya dicampur, satunya enggak, sudah beda. Nambah sedikit, kurangi sedikit, sudah beda. Repot kalau hidupmu hanya memiliki glikemik ini. So, fokuslah bermakanan bervariasi. Ini ya. Dan rata-rata diet di Indonesia itu sudah glikemiknya sedang. Kecuali satu tangkup nasi, dan dada ayam file tanpa tulang yang tepungnya banyak. Tepungnya itu kan karbohidrat. Kalau dadanya tidak masalah. Ya, itu yang meningkatkan kadar glikemik. Tidak ada seratnya sama sekali, toh. Tidak ada buahnya, kan isi kerdusku. Bukan isi piring. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Singkong sebagai glikemik indeks yang lebih rendah. Ya, tapi kalau kamu makannya cuma singkong doang, anak singkong itu mah, tapi dia punya transfusi. Ya itu anak singkong. Nah, kalau kamu makan singkong, kamu bisa jadi punya transcorp. Beliau belum makannya singkong. Anak singkong itu enggak, itu cuman ionan aja. Nah, ini adalah pengganti nasi yang glikemik indeksnya lebih rendah. Tapi bukan berarti kamu cuma makan singkong, makan jagung, makan roti tok tanpa apa-apa. Syukur-syukur apa yang kamu konsumsi, glikemik indeksnya dia rendah. Tapi jangan sampai dari pilihan menumu itu yang membuat palatabilitasmu rendah. Daya terimanya rendah. Seret kalau setiap hari makannya nasi merah. Jangan gori. Biasanya apa?
Jangan telok, kok sayur daun ketela, nasi merah, tempe, wis itu seret ra ngombe. Cuman itu terus makan, wah stres lah selama kelamaan gitu. Maka butuh ada bahan penukar tadi, ya. Kemudian serat pangan, rekomendasinya sama kita sama 14%, 14 gram per 1000 kalori. Atau kalau perempuan usia seperti kalian 25 sampai 30 bisa 28 sampai 30, atau laki-laki di atas itu sudah sampai 38 gram. Sayangnya di Indonesia asupan seratnya masih sangat rendah. Hanya 4% masyarakat Indonesia yang sayur buahnya cukup. Mahasiswa gizi stikers tidak masuk di 4%. Nampaknya sih, nampaknya. Sudah makan buah hari ini? Itulah, saya yakin. Orang-orang yang rajin makan buah itu tergambar di sorot matanya. Pisang. Pisang di roti. Roti pisang mah cuma molen. Pisang molen. Molen itu sama flash disk saja gede flash disk dibandingkan pisang di molen. Nah, kamu makannya berapa molen? Dua. Berarti baru 2 pisang. Padahal 100 gram pisang seratnya baru 3 gram. Kebutuhanmu 25. So belilah molen lebih banyak. Kalau konsumsi molen lebih banyak hanya untuk menggantungkan pada serat, hasilnya serat selain itu. Karbohidratnya jadi banyak. Itulah yang saya kritisi pada teman-teman senior kalian yang bikin produk. Bahan makanan saya tinggi serat loh Pak. Oh iya, oh. Tapi ternyata cek kalorinya tinggi. Gulanya, lemaknya tinggi. Loh, padahal itu baru 5 gram loh Mbak. Seratnya, satu produk ini 5 gram. Kalau 25 kan berarti butuh 5 produk ini. Berarti kalau hanya untuk memenuhi serat, makan 5 produk ini toh. Tapi ketika makannya sudah 5, kalorinya berapa Mbak? Oh sudah gede Pak. Gulanya berapa Pak? Sudah gede. Yuk kamu dalam memberikan anjuran, ayo remaja Indonesia banyaklah makan produk ini sehari 5 gitu. Ya obesitas lagi. Oke? Jadi ketika teman-teman yang nanti bikin produk, jangan fokus hanya melihat pada salah satu kandungan gizi yang mau di blow up. Wool dalam produk tersebut perlu dicek atau perlu diperhatikan juga. Ya, semakin banyak yang harus dikonsumsi, ya kalorinya tentu bisa meledak. Protein sama 10-15%. Sampai 20% bahkan bisa. Kecuali kalau dia ada nefropati, kecuali kalau dia komplikasinya ke ginjal, kebutuhan proteinnya lebih rendah. Ya, karena diabetes bisa lari ke ginjal juga. Semakin banyak protein, nafsu makan bisa semakin rendah. Protein meningkatkan menurunkan satiety tinggi. Jadi nafsu makan jadi akan lebih rendah, rasa kenyangnya lebih panjang. Terus kemudian setelah protein, lemaknya juga sama, 20-25. So, sama persis dengan diet orang normal. Yang membedakan adalah komponen di dalam. Diutamakan lemak dari produk yang tinggi PUFA. Lemak tidak jenuhnya yang diutamakan dibandingkan lemak jenuh. Dan setelah diberikan intervensi itu, silakan dimonitoring. Monitoring orang dengan diabetes dilakukan secara rutin dengan mengecek glukosa darah bisa. Di rumah sakit glukosa darah pagi hari jam 5 itu dicek. So itu puasa. Karena terakhir kali makan jam 8 malam dikasih snacknya. Habis itu nggak makan. Kecuali jam 12 dia keluar. Ini kan nggak tahu. Orang dengan di rumah sakit kan nggak keluar kemana-mana malam. So puasa. Pagi hari mereka dicek glukosa darah. Bisa untuk jadi monitoring. Diet kemarin glukosa darahnya jadi berapa. Tapi kalau di rumah bisa dicek secara mandiri. Makanya belajar tentang monitoring glukosa darah secara mandiri.
Kalau mau melihat lebih panjang lagi, melihatnya adalah A1C-nya dilihat. Bisakah orang dengan diabetes lepas dari obat, lepas dari insulin yang sebelumnya dikonsumsi dan diberikan? Bisakah lepas dari semuanya itu? Orang dengan diabetes lepas dari obat-obatan apapun itu yang segambreng banyaknya, bisakah? Mbak Kinan bilang tidak bisa, oke, ada lagi? Ragu-ragu, abstain? Saya berikan penghiburan buat teman-teman yang keluarganya ada diabetes. Orang dengan diabetes bisa lepas dari obat selama 3 hiper tadi terkontrol. Hiperkolesterolnya terkontrol, hipertensinya terkontrol, hiperglikemia terkontrol dengan bagus. Maka HbA1c-nya bisa dicek, kok bagus. HbA1c itu gambaran 3 bulan toh. Artinya dalam 3 bulan sudah menerapkan diet dengan baik kan? Ketika sudah terkontrol bagus semua, ketika cek, dosis obat akan diturunkan. Bahkan ketika rutin dicek, maka obat akan semakin lama semakin turun dan mungkin banget untuk bisa free medication. Dan itu yang diharapkan orang dengan diabetes. Karena orang dengan diabetes capek minum obat setiap hari. Banyak lagi obat-obatan. Ya, tapi syaratnya perlu kontrol 3 hiper tadi untuk bisa terkendali. Itu yang bisa ditindaklanjuti. Tetapi memang kesulitannya ini, Pak. Ada banyak sekali macam hambatan untuk penerapan selama 3 bulan sampai 6 bulan. Ada aja kepinginan temannya makan, keluarganya makan. Nah, itu menjadi tantangan ketika menemukan pasien dengan diabetes. Oke, itu dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Ada yang mau ditanya? Ampun? Oke. Kalau memang tidak ada, terima kasih. See you next time. Ketemu lagi besok di kesempatan berikutnya kita diskusi soal apa namanya? Bagaimana NCP pada diabetes gitu ya. Kasus pada kasus diabetes. Oke, terima kasih. Selamat sore.